Perang senjata kembali terjadi antara tentara Armenia dan Azerbaijan. Sedikitnya 16 anggota militer dan sejumlah warga sipil tewas akibat baku tembak yang terjadi. Konflik antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh sudah dimulai dari puluhan tahun yang lalu. Saat itu seluruh kawasan masih dikuasai Bolshevik pada 1920-an, kedua negara Armenia dan Azerbaijan masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia, yang saat itu gesekan antara Armenia dan Azerbaijan masih dapat dikendalikan. Sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Komando Militer. Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum. Türkiye tüm imkanları ve tüm kalbiyle Ketika Uni Soviet runtuh, tidak ada kekuatan besar yang dapat menahan perang terbuka di perbatasan tersebut. Pada 1988 Badan Legislatif Nagorno-Karabakh meloloskan undang-undang untuk bergabung dengan Armenia walaupun daerah administratif mereka berada di perbatasan Azerbaijan. Februari tahun 1988, Menteri Dalam Negeri Rusia Grigori Harsenko mendatangi sebuah desa di perbatasan tersebut. Dia menceritakan bagaimana permusuhan tiba-tiba mencengkram desa tersebut. Itu desa tua, semua orang Armenia dan Azerbaijan saling menikah. Saya masih ingat kata-kata mereka ketika mereka mengatakan, hal ini tidak akan berdampak pada kami, ini tanah longsor jauh dari mana-mana, yang mana tidak akan membuat kami bertengkar. Lalu pada bulan September saya datang ke sana ditemani pasukan dan menempatkan mereka di sebuah sekolah, kata Harsenko seperti dikutip The Wall. Harsenko mengatakan, sejak saat itu semuanya menjadi terpecah belah. Satu desa untuk Armenia, bagian desa lainnya milik Azerbaijan. Tidak hanya desa, keluarga pun menjadi terpecah belah akibat konflik tersebut. Ketegangan semakin parah ketika Uni Soviet resmi bubar pada 1991. Armenia yang sebelumnya daerah otonom pun mendeklarasikan kemerdekaan. Perang antara Armenia dan Azerbaijan pun pecah dan menewaskan lebih dari 300.000 jiwa serta ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Pada 1993, Armenia menguasai wilayah Nagorno-Karabakh dan menduduki 20% daerah yang dikelilingi Azerbaijan. Pada 1994, Rusia menengahi gencatan senjata yang berlaku hingga tanggal 27 September tahun 2020. Walaupun sudah ada perjanjian gencatan senjata tidak berarti ketegangan berhenti. Tidak lama setelah unjuk rasa pemilihan umum Armenia tanggal 4 Maret pada 2008 terjadi baku tembak antara orang Armenia dan pasukan Azerbaijan. Militer Armenia menuduh Azerbaijan mencoba memanfaatkan kerusuhan yang terjadi negara itu. Sementara Azerbaijan menuduh pemerintah Armenia berusaha mengalihkan perhatian masyarakat dari kerusuhan di dalam negeri dengan urusan di perbatasan. Pada tanggal 14 Maret Majelis Umum PBB menggelar pemungutan suara untuk menentukan apakah resolusi 62/243 perlu diadopsi atau tidak, lalu resolusi yang meminta pasukan Armenia mundur dari daerah konflik menang dengan perbandingan suara 39-7. 2 tahun kemudian, tepatnya tanggal 18 Februari tahun 2010 terjadi baku tembak di perbatasan yang memisahkan tentara Azerbaijan dan pasukan Armenia di Karabakh. Dalam insiden ini Azerbaijan menuduh pasukan Armenia melepaskan tembakan ke posisi Azerbaijan di pos dekat desa Tepkorokoyunlu, Kiziloba, Kapanli, Yusufjanli dan Cevahirli serta dataran tinggi Akdam Rayon. Azerbaijan menuduh Armenia menembaki pasukan mereka dengan senjata api ringan dan sniper. Peristiwa ini menewaskan 4 orang dan melukai 1 orang tentara Azerbaijan. Bentrokan dan baku tembak yang terjadi pada tahun 2008 hingga 2010 terjadi karena pelanggaran gencatan senjata. Bentrokan yang terjadi pada bulan April tahun 2011 menewaskan 3 orang tentara di Nagorno-Karabakh.
Pada tanggal 5 Oktober 2 tentara Azerbaijan dan 3 tentara Armenia tewas. Sepanjang tahun itu bentrokan di perbatasan menewaskan 10 orang tentara Armenia. Gesekan, baku tembak dan bentrokan kembali terjadi pada 2014, 2016, 2018 dan di 2020 ini. Ketegangan tahun ini bermula terjadi pada bulan Juli lalu di mana 13 orang tentara Armenia termasuk 5 orang sipil dan 5 orang Azerbaijan tewas dalam sebuah bentrokan. Bentrokan kembali terjadi pada tanggal 27 September hingga Armenia memobilisasi pasukannya ke Nagorno-Karabakh. Di tanggal yang sama parlemen Azerbaijan mendeklarasikan perang terhadap tetangganya itu. Sampai saat ini korban akibat konflik tersebut telah menewaskan sedikitnya 95 orang dari kedua belah pihak. Terima kasih sudah menonton video dari Komando Militer. Semoga bermanfaat dan alangkah baiknya sebelum meninggalkan video ini untuk subscribe terlebih dahulu agar selalu update seputar militer.